Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang game mesh atau game labirin. Nah, yang pertama itu ada div ID page, yang ini tuh merupakan pembungkus dari semua elemen yang ada yang akan kita buat nanti. Lanjut ke div message container. Nah, ini untuk menampung semua elemen pesannya. Nah, lanjut ke div message. Ini untuk menampung pesan teks maupun tombol startnya. Lanjut ke H1. Ini tuh merupakan pesan jika pemain selesai. Ada tulisan congratulations. Lanjut ada P untuk paragraf you are done. Ini tuh pesan jika pemain sudah menyelesaikan tugasnya. Lanjut ke paragraf ID move. Ini untuk memberitahu kepada pemain berapa langkah pemain dapat berjalan. Lanjut ke input. Nah, ini tuh untuk menyembunyikan pesan ketika diklik, dan fungsi on click-nya akan dipanggil untuk menyembunyikan pesannya. Lanjut ke ID menu. Nah, ini tuh untuk memilih start dan tingkat kesulitannya. Nah, ini ada div yang berkelas custom select. Ini tuh untuk membungkus select dan untuk membungkus memilih tingkat kesulitannya. Lanjut ke select ID div select. Ini tuh untuk memilih tingkat dari kesulitan permainannya. Lanjut ke option. Ini tuh untuk tingkat kesulitan yang dapat dipilih oleh pemain. Ada easy, medium, hard, dan extreme. Selanjutnya itu ada input ID, type, complete. Nah, value start. Nah, ini untuk tombol memulai permainan. Startnya, value input untuk memasukkan data. Lanjut ke div ID view. Nah, ini untuk tampilan dari permainannya. Ini ada mesh container. Ini untuk kanvas yang akan mengatur atau menggambar labirinnya atau meshnya. Lanjut ke kanvas. Nah, ini tuh untuk ukuran labirin. Ada heightnya itu 1100 dikali 1100 pixel. Lanjut ke instruksinya. Ini tuh untuk memberikan instruksi kepada pemain. Use a raw case to move the key to the host. Lanjut ke script. Nah, ini tuh kode untuk memanipulasi DOM dan dapat terjadi logika semua ini. Lanjut kita akan ke style CSS-nya. Nah, di sini ada HTML body, yang ini untuk men-style body dari HTML-nya. Lanjut, di sini ada weight untuk menentukan lebar dan height untuk menentukan tingginya. Ada position visit, ini untuk mengatur elemen tetap berada di tempat yang sama, atau ketika pemain men-scroll naik turun papan permainannya akan tetap berada di tempat yang itu. Lanjut ke padding. Ini untuk mengatur ruang yang ada di dalam elemen itu menjadi 0 atau tidak ada jarak. Nah, selanjutnya ada margin. Ini untuk mengatur ruang yang ada di luar elemen dengan elemen yang lainnya agar tidak ada jarak atau 0. Lanjut ke top. Ini untuk memberi atau mengatur elemen ke atas. Kalau bottom ini mengatur elemen ke bawah, sehingga kalau jadi satu top dan bottom akan membentang dari atas ke bawah. Lanjut ada left untuk mengatur elemen agar ke posisi kiri, dan right adalah elemen untuk mengatur posisi agar ke kanan, sehingga dia akan berada di tengah-tengah. Lanjut background color.
ini untuk mengatur latar belakang dari permainannya, dan font family ini untuk mengatur jenis dari teks yang digunakan. Lanjut ke view. Nah, ini ada margin top. Nah, ini untuk memberikan jarak antara elemen dengan elemen yang ada di atasnya sebanyak 30 pixel. Lanjut ke maze container. Nah, ini top, ini untuk mengatur elemen yang ada di atasnya sebanyak 15 pixel. Lanjut ke opacity, yaitu 0, untuk membuat kontainer agar enggak terlihat secara default. Lanjut display inline block. Ini untuk menampilkan elemen baris dalam baris yang sama. Ini ada margin auto. Ini untuk mengatur ruang yang ada di luar elemen atau auto. Dia tidak memiliki angkanya. Lanjut border radius, yaitu 10 pixel untuk menambah kesan halus pada sudut elemennya. Lanjut ke maze container. Di maze container ini ada margin, yaitu merupakan mengatur elemen yang berada di luar. Itu 0. Itu lanjut ke display block. Ini untuk mengatur sifat elemen menjadi block level. Lanjut border solid 2px black. Ini untuk mengatur border dari elemennya, yaitu solid dan setebal 2 pixel yang berwarna hitam. Lanjut ke height, ini untuk menambah tinggi dari elemennya. Lanjut ke input select. Ini kursor pointer untuk mengubah kursor saat menyentuh inputannya atau startnya. Lanjut ke background color. Ini untuk menambah latar belakang dari permainannya. Dari selectnya. Lanjut height untuk ketinggiannya, width untuk lebarnya, dan padding untuk menambahkan jarak antara select dan bottomnya yang ada di bawahnya nanti. Lanjut ke border none. Ini untuk menghapus gaya batas dari elemennya. Ada border radius, ini untuk menambahkan kesan halus pada sudut dari elemen. Lanjut color, ini untuk mengatur teksnya berwarna apa. Lanjut untuk display inline block. Ini untuk menampilkan elemen dalam baris yang sama. Font size-nya itu untuk menambahkan ukuran teksnya. Text align center, ini untuk teks agar ke tengah. Lanjut ke text duration none. Ini untuk menghilangkan dekorasi pada teks. Lanjut ke appearance none. Ini membuat tampilan dari appearance ini untuk dihilangkan. Lanjut ke input hover, select hover. Nah, ini ketika saat diklik akan menjadi warnanya akan seperti ini pada input hover dan select hovernya, atau pada di bagian startnya. Untuk aktifnya juga sama, akan berubah warna jika diklik. Lanjut ke fokusnya, ini outline none untuk menghilangkan garis pada webnya. Lanjut ke custom select, ini ada display inline block, ini untuk mengontrol elemen pada teksnya. Lanjut ke custom select. Nah, ada WebKit appearance none. Ini untuk menghilangkan gaya default pada elemen select di browser Safari atau WebKit-nya.
Lanjut, ada mouse appearance none. Ini untuk menghilangkan gaya default pada elemen select di browser Mozilla. Lanjut, ada background repeats atau non-repeat. Ini untuk mengatur gambar latar belakang yang untuk tidak diulang. Lanjut ke background position 125px at center. Ini untuk menempatkan latar belakang di posisi 125 pixel dari kiri dan di tengah secara vertikal. Lanjut ke message container. Ini untuk pesannya. Ada visibility. Ini hidden, membuat elemen tidak terlihat pada awalnya. Lanjut ke color. Ini untuk menentukan warna dari teks, itu menjadi warna putih. Lanjut ke display block. Ini untuk menampilkan elemen sebagai blok level elemen. Lanjut ke width. Ini untuk memberikan lebar menjadi 100 VW, dan height ini untuk mengatur tinggi elemennya. Lanjut ke position preset. Nah, ini untuk menetapkan posisi tetap pada layar. Lanjut ke top. Ini untuk menempatkan elemen di bagian atas layar. Setelah itu ada left. Ini untuk menempatkan elemen di bagian kiri layar. Dan ada bottom. Ini untuk menetapkan elemen di bagian bawah layar. Ada right. Ini untuk menempatkan elemen di bagian kanan layar. Nah, sehingga top, left, bottom, dan right ini digabungkan akan menghasilkan pada message container akan berada di tengah-tengah secara vertikal dan horizontal. Lanjut ke background colornya. Ini memberikan latar belakang transparan dengan warna hitam. Lanjut ke z-index 1. Ini menentukan lapisan elemen berada di depan elemen lainnya. Lanjut ke message container message. Nah, ada width, itu menetapkan lebar dari message-nya. Ini height-nya ini untuk menetapkan tinggi dari message-nya. Dan ada position preset untuk menetapkan elemen message-nya tetap pada layar yang sama atau tetap berada di posisi yang sama. Ada top, ini untuk posisi tengah vertikal di layar, atau elemen berada di tengah secara vertikal. Untuk left-nya ini untuk menetapkan posisi elemen itu horizontal di tengah. Lanjut ke margin left. Ini untuk menggeser elemen ke kiri sebesar 150px untuk benar-benar mendapatkan di tengah-tengah layar. Lanjut ke margin top. Ini untuk menggeser elemen ke atas sebesar min 150 pixel. Nah, ini untuk benar-benar mendapatkan di tengah-tengah. Lanjut ke page. Ada text align center. Ini untuk menyelaraskan teks di tengah elemen page-nya. Lanjut ke height auto. Ini menyesuaikan tinggi elemen berdasarkan kontennya. Lanjut ke width auto. Ini menyesuaikan lebar elemen berdasarkan dari kontennya. Lanjut ke margin auto. Ini untuk menambahkan margin otomatis untuk menyeimbangkan elemen. Kita lanjut ke page menu. Ini ada margin auto, itu untuk menyeimbangkan otomatis margin untuk elemennya. Ada padding, itu memberikan padding di sekitaran elemen. Lanjut ke height. Ini untuk menetapkan tinggi elemennya menjadi 65 pixel. Lanjut ke box
sizing border box. Ini mengubah cara perhitungan dimensi elemen termasuk padding dan bordernya. Lanjut ke page menu H1. Nah, ada margin ini tuh untuk menghapus margin di sekitar elemen H1. Lanjut ke margin bottom 10 pixel, memberikan margin bawah 10 pixel atau untuk mengatur jarak dari kontennya. Font weight untuk menetapkan bobot font jadi tebal. Lanjut ke font size, ini menetapkan ukuran font menjadi 3D2 rand. Lanjut ke page view, ada position absolute, ini untuk menetapkan posisi absolute elemen view. Lanjut ke top, ini tuh menetapkan elemen dari atas layar banyak 65 pixel. Lanjut bottom, ini menetapkan elemen di bagian bawah layar. Lanjut ke left, ini menetapkan elemen berada di kiri layar. Lanjut ke right, ini juga untuk menetapkan bagian elemen menjadi ke kanan. Nah, sehingga waktu ini dinamakan keempat ini akan menyelaraskan elemennya itu berada di tengah-tengah dan secara vertikal dan horizontal. Lanjut ke height width-nya, ini untuk menetapkan tinggi elemennya. Lanjut ke height auto, menyesuaikan tinggi elemen berdasarkan kontennya. Lanjut ke border. Nah, ini style untuk menambahkan bordernya. Nama ada border 10 pixel black solid. Ini memberikan border 10 pixel dengan warna hitam dan garis yang solid. Border radius menambahkan border menjadi melengkung pada garis radius 10 pixel. Lanjut ke instructions. Di instruction ini menambahkan atau memberikan margin di atasnya sebesar 425 pixel. Lanjut, ini tuh ada media only screen and max width. Ini perangkat ekstra kecil, ponsel 600 pixel dan ke bawah. Ini tuh untuk menyesuaikan perangkat ekstra kecilnya. Lanjut ke input select. Nah, ada width itu menetapkan lebar elemen input dan select menjadi 120 pixel pada perangkat dan lebar layar maksimal 400 pixel agar menyesuaikan ketika permainan dibuka di ponsel. Nah, sekarang kita lanjut ke scriptnya, yaitu untuk menambahkan agar bisa dijalankan. Di sini saya sudah memberikan keterangan kenapa menggunakan ini dan ini. Yang pertama ada function range. Ini tuh untuk menghasilkan angka acak dari 0 hingga maksimal itu 1. Nah, ini return not floor ini menggunakan mat random untuk menghasilkan angka acak lalu dibulatkan ke bawah, yaitu menggunakan mat floor. Lanjut ke fungsi untuk mengacak urutan elemen dalam array. Itu function subfleet. Nah, for-nya ini untuk mulai iterasi dari belakang. Nah, selanjut ada cons. Ini untuk mengacak posisi elemennya. Nah, untuk yang di AI, AJ dan AI ini untuk menukar elemen I dengan elemen J.
Ini return A, ini untuk mengembalikan array yang sudah diacak. Lanjut ke function change brightness. Ini fungsi untuk mengubah kecerahan gambar berdasarkan faktor kecerahannya. Lanjut ke far fit canvas. Nah, ini untuk membuat elemen kanvas sementara. Ada tingginya itu 500, lebarnya itu 500 dan tingginya itu juga 500. Lanjut ke far context. Ini mendapatkan konteks 2 dimensi untuk menggambar kanvasnya. Ada konteks draw image. Nah, ini untuk menggambar spread ke kanvas sementaranya. Lanjut ke far img data. Ini tuh mendapatkan data gambar dari kanvas yang tadi. Lanjut ke for let i sama dengan 1, i sama dengan 0, i lebih kecil dari img data dan let. 1 i tambah sama dengan 4. Ini melalui data gambarnya. Lanjut, ini tuh untuk mengubah nilai merah. Nah, img data selanjutnya ini untuk mengubah nilai hijau. Ini untuk mengubah nilai biru. Nah, lanjut kita ke konteks put image data. Nah, ini tuh untuk mengembalikan data gambar yang sudah diubah ke kanvas. Lanjut ke far sprite output. Ini membuat objek gambar yang baru. Lanjut sprite output CFC. Ini untuk mengubah kanvas menjadi URL gambar. Nah, ada first canvas remove. Ini untuk menghapus kanvas sementaranya. Lanjut untuk return, ini untuk mengembalikan gambar yang sudah diubah. Lanjut ke function display victory mesh. Nah, fungsi ini untuk menampilkan pesan kemenangan dan jumlah langkah yang diambil oleh pemain. Lanjut. Nah, di dokumen get element by id ini untuk mengambil elemen yang ber-id move. Inner HTML-nya itu move plus steps. Nah, ini untuk menampilkan jumlah langkah pemain. Lanjut ke toggle visibility message container. Ini untuk menampilkan pesan dari kontainernya atau pesan kemenangannya. Lanjut ke function toggle visibility. Nah, ini tuh untuk mengubah visibilitas elemen atau menyembunyikan tampilan atau menampilkan elemennya. Lanjut kita ke if. Di sini ini tuh jika elemen terlihat disembunyikan. Ini untuk elemen untuk terlihat dan ini untuk elemen disembunyikan. Lanjut ke else. Nah, visible ini jika elemen tersembunyi dan untuk menampilkannya. Nah, ini if ini untuk menampilkan elemen yang terlihat dan disembunyikan. Yang visible ini jika elemen tersembunyi akan ditampilkan. Lanjut ke function mesh.
Ini tuh untuk membuat peta maze-nya atau labirinnya. Lanjut ke far. Ini maze ada width dan height-nya. Ada far maze map. Ini untuk peta labirinnya. Nah, ini ada width-nya untuk lebar dari labirinnya. Ada height untuk tinggi dari labirinnya. Ada start code, ini end dan end code. Ini koordinat mulai dan akhir dari labirinnya. Lanjut, ada farthest and away. Ini untuk arah gerakan, itu bisa ke utara, selatan, timur, dan barat. Ada far mode dir, ini untuk memodifikasikan arah untuk bergerak. Ada N, itu min 1, dan seterusnya. Nah, lanjut ke ini this map. Nah, ini tuh berfungsi untuk mendapatkan peta labirinnya. Return maze map, sehingga akan muncul peta dari labirinnya. Lanjut ke this start code. Nah, ini untuk memulai, untuk mendapatkan koordinat mulai dari labirinnya. Returnnya itu start code, itu untuk menampilkannya. Ada lanjut, ada this end code. Ini tuh untuk menampilkan atau menempatkan koordinat dari akhir permainannya. Ini returnnya end code atau menampilkannya, tampilannya end code. Lanjut ke function game map. Ini untuk menghasilkan peta labirinnya sehingga dapat dimunculkan. Nah, ini untuk membuat array 2 dimensi untuk labirinnya. Nah, ini and post, ini berarti tidak ada dinding di utara. Lanjut ke as false, berarti tidak ada dinding. Berisi false tidak berarti tidak ada dinding di antara utara, selatan, timur, dan barat. Kalau visit set, ini jika belum dikunjungi. False belum, dan visited belum dikunjungi. Lanjut ke pre-purpose. Nah, ini akan null jika posisinya posisi dari sebelumnya. Lanjut ke function definition. Nah, ini tuh fungsi untuk mendefinisikan labirinnya. Lanjut ke where is come, itu false. Ini tuh untuk labirin selesai atau belum dijalankan. Ini where move, ini false. Ini tuh untuk apakah pemain itu bisa bergerak. Nah, ada far kills visited. Ini jumlah sel yang dikunjungi oleh pemain. Nah, ada far num loops 0, itu loop counternya. Itu ada lanjut far max loops, itu maksimal dari pengulangannya. Itu 0, 0. Lanjut ke far num kills with select height. Ini tuh untuk memberikan posisi awal. Ini num kills ini untuk mendefinisikan jumlah atau total dari selnya. Nah, ini tuh true. Maze map ini true, tanda untuk menandai sel yang dikunjungi oleh pemain.
Lanjut ke if no num looks next looks. Nah, lanjut ke souffle dears. Ini tuh untuk mengacak arah jika terlalu banyak pengulangan. Lanjut ke max looks mat. Ini tuh untuk mengatur jumlah pengulangan maksimumnya. Itu 8. Lanjut ke sini. For index sama dengan 0. Ini index dears like index plus plus. Nah, ini ada ini tuh for x. Pos x tambah more dear. Direction x. Ini tuh koordinat x sel berikutnya. Lanjut, ini y. Ini tuh untuk memberikan koordinat y dari sel berikutnya. Lanjut ke if-nya ini untuk memastikan dalam atas dari petanya. Lanjut, ini if ada miss map. Ini visit. Ini tuh jika sel belum dikunjungi. Ini miss map ini true. Ini untuk menghapus dinding jika sudah dikunjungi. Nah, ada ini miss map true. Ini untuk menghapus dinding di sel berikutnya. Atau jika akan dikunjungi akan menghilang. Lanjut miss map. Ini untuk menandai posisi sebelumnya. Lanjut ke sini. Nah, ini tuh untuk pindah ke posisi sel berikutnya. Move through, lanjutkan untuk bergerak. Jika benar, lanjutkan bergerak. Lanjut ke move. Ini move ini untuk pos miss map untuk mengembalikan ke sel sebelumnya jika tidak bisa bergerak. Atau kita bisa kembali ke labirin sebelumnya. Lanjut ke if num chaos. Ini is come sama dengan true. Jika benar, labirin selesai. Lanjut ke function definisi start end. Ini untuk mendefinisikan koordinat start dan end atau akhir dari labirinnya. Lanjut ke switch. Nah, ini tuh pilih koordinat start dan end secara acak. Startnya ini misalnya ini, end chord-nya min, hit-nya min, the breath. Nah, itu. Oke, lanjut ke gen map-nya. Ini tuh untuk membuat peta labirinnya yang tadi. Nah, ini definisi start end-nya untuk menentukan titik start dan end. Nah, definisi mesh ini untuk menentukan labirinnya. Lanjut ke fungsi draw mesh-nya. Itu function draw mesh. Itu untuk menggambar labirin di kanvasnya. Nah, pertama itu ada farm map. Ini tuh untuk mendapatkan peta mesh dari objek mesh. Lanjut ke far cal size. Nah, ini tuh untuk ukuran sel per cal atau misal ukuran pixel per bloknya. Lanjut ke var draw end method. Ini tuh variabel menentukan cara menggambar akhirnya. Lanjut ke line width. Ini tuh setelah ketebalan garis berdasarkan ukuran selnya. Lanjut ke this redraw mesh.
Ini tuh untuk menggambar ulang labirinnya saat ukuran scale berubah. Yang pertama itu ada scale size. Ini untuk memperbarui ukuran. Nah, ini scale size ini untuk line width-nya, untuk menyesuaikan ketebalan garisnya. Nah, ada draw map, ini untuk menggambar ulang peta. Nah, selanjutnya itu ada draw and method, ini untuk gambar flag atau sprite dari akhirnya. Lanjut ke fungsi untuk menggambar cell mesh atau function draw cell. Lanjutnya itu ada var x, ini untuk memposisikan x di kanvas atau secara vertikal. Lanjut ke var y, ini untuk posisi y di kanvas atau secara vertikal. Lanjut ke if cal and false, ini tuh menggambar sisi utara sel jika ada dinding. Nah, ini untuk menggambar sel di bagian utara jika ada dinding. Sama di ini juga untuk menggambar sisi dari selatannya. Ini untuk sisi timurnya, dan ini untuk sisi baratnya. Function draw map, ini untuk menggambar seluruh peta dari labirinnya. Ini menggunakan var x ini. Nah, ini draw cell, ini untuk menggambar sel satu persatu. Lanjut ke function draw and flag, ini untuk mengatur atau menggambar bendera akhir atau finish flag jika menggunakan metode default. Ada var coords, ini untuk koordinat akhirnya. Ya, ini var grid size untuk ukuran grid untuk flag. Lanjut ke var fraction, ini untuk ukuran grid kecil untuk flag. Dan lanjut ini var color swap, true untuk menukar dari warnanya. Nah, lanjut ada ini untuk if colornya, ini untuk mengatur warna dari bendera akhirnya. Color swap. Lanjut ke fungsi function draw and sprite, ini untuk menggambar sprite akhir seperti gambar atau icon. Ada for ini right, ini untuk di left-nya, ini untuk right atau ini untuk kiri, dan ini untuk kanan. Ada ini tuh untuk koordinat akhir dari mesh-nya. Nah, ini drawing mesh, ini untuk gambar dari sprite-nya. Lanjut ini untuk akhir dari sprite-nya, itu tingginya berapa, lebarnya ini berapa, height-nya, tingginya ini berapa, ukuran size dan offset left-nya, left-nya, right-nya, kanan, kirinya. Selanjutnya ada function clear. Nah, ini tuh berfungsi untuk menghapus gambar dari sebelumnya yang ada di kanvas. Lanjut ke for canvas size. Ini tuh untuk menghapus seluruh area di kanvasnya. Lanjut ke if, ini tuh untuk menentukan apakah menggambar flag atau sprite akhir. Jika null, dia tidak, dia akan null. Ini draw sama dengan else nya. Ini clear untuk ini hapus gambar sebelumnya. Kalau draw map untuk gambar mesh, dan ini draw
and method ini untuk menggambar bendera atau sprite akhirnya. Lanjut ke function player. Ini tuh untuk fungsi untuk player atau pemain untuk mengontrol pergerakan pemain di labirintnya. Ada ini untuk mendapatkan konteks dua dimensi dari kanvasnya. Lanjut ke ini tuh untuk menyimpan metode menggambar sprite-nya, dan ini untuk variabel menghitung jumlah gerakan dari pemainnya. Dan ini draw sprite circle ini untuk gambar pemain sebagai lingkaran. If-nya sprite sama dengan 0. Ini untuk gambar pemain sebagai gambar jika sprite-nya ada. Jika tidak akan ada 0 atau tidak ada. Lanjut ke for player teach. Ini yang for maps ini untuk mendapatkan peta labirinnya atau maze-nya. Untuk Y start code ini untuk koordinat awal dari X, dan ini untuk koordinat awal dari Y. Nah, ini per cell size-nya untuk ukuran sel di per blok labirinnya. Ini ada half scale size, ukuran setengah sel untuk menggambar di saat di tengah-tengah. Ada red draw player. Nah, ini untuk menggambar ulang pemain saat ukuran sel berubah. Ini ada scale size, ini untuk membarui ukuran selnya. Nah, ada draw sprite img untuk gambar ulang sprite pemainnya. Lanjut ada function draw sprite circle. Nah, ini untuk menggambar pemain sebagai lingkaran. Nah, ada ini style-nya itu yellow, ini untuk style warna lingkarannya. Ini untuk ukurannya dari lingkarannya ini. Nah, ini untuk mengisi lingkarannya. Nah, ada if code-nya ini jika mencapai tujuan untuk disuruh untuk memanggil on complete. Nah, ini player Ubin Kidong ini untuk melepaskan event listener. Lanjut ke function draw sprite. Nah, ini tuh untuk menggambar pemain menggunakan gambar sprite. Ada sprite ini untuk gambar pemainnya. Itu menggunakannya ada tingginya, ini ada lebarnya, ada tingginya, ukuran selnya itu di kiri, koordinat XY-nya di kiri, dan ini ukuran selnya itu di kanan. Biasanya itu ada if. Nah, if ini ada code ini untuk on complete ini jika mencapai tujuan panggil on complete. Nah, ini untuk melepaskan event listen. Lanjut ke fungsi untuk menghapus sprite dari kanvas menggunakan fungsi remove sprite. Nah, code untuk menghapus sprite pemain dari kanvasnya ini menggunakan offset left-nya itu di kanan itu menggunakan 50, dan ini untuk yang di kiri ini untuk di kiri itu 50, dan ini untuk di kanan itu 25. Ini clear right, ini sudah dihapus. Ini ada koordinat Y, X dan Y nya
untuk left dan right-nya ada. Lanjut ke function check. Ini tuh untuk mengecek apakah pemain bisa bergerak ke arah yang dipilih. Ini tuh for kill ini untuk dapatkan sel di posisi pemainnya. Lanjut ke move plus ini untuk menambahkan jumlah pergerakan dari pemainnya. Ini west untuk ke kiri. Lanjut ini if else w, ini hapus ini jika benar, ini remove sprite ke kill coach, ini akan hapus sprite pemain dari posisi lamanya. Ada X kill coach itu menghapus karena ini saya tulis 1, ini kill coach, ini koordinatnya itu Y. Nah, draw sprite ini untuk menggambar ulang sprite di posisi yang baru. Jangan break case 87, case 38, north untuk di atas. Sama kayak tadi, ini di kill code-nya ini di Y-nya itu -1. Ini draw sprite ini untuk menampilkan atau menggambar ulang sprite di posisi yang baru. Ini sama terus sampai ke so itu. Lanjut ke this bin keydown function. Ini tuh untuk fungsi mengikat event keydown atau pergerakan dari pemainnya. Ini ada window add event listener keydown check to false atau tidak ada. Ini untuk dengar event keydown-nya. Lanjut ke view swipe, ini untuk menambahkan swipe listener untuk perangkat sentuh atau handphone. Ada console log, direction, switch, direction, key code 38, 40, to up, down, left, dan right-nya. Nah, selanjutnya itu ada this ubin keydown. Ini untuk fungsi untuk melepaskan event keydown-nya. Lanjut ada window remove event listener keydown. Ini false. Ini hapus listener untuk di swipe. Lanjut ke draw sprite. Ini tuh untuk gambar pemain pada posisi awal atau start. Ada this bin keydown, ini untuk mengaktifkan kontrol pergerakan dari pemainnya. Lanjut ke varnish canvas. Ini tuh untuk proses inisiasi kanvas dari elemen lainnya. Ini ada untuk mengambil get element by ID, untuk mengambil elemen ber-ID mesh canvas. Ini varnish mesh canvas ini untuk mendapatkan konteks dua dimensi dari kanvasnya. Lanjut ke var sprite-nya. Ini tuh untuk menggambar sprite pemainnya, dan ini finish sprite-nya ini untuk menggambar sprite untuk tujuan dari pemainnya. Lanjut ke varnish draw player, ini untuk objek labirin, draw, dan pemainnya. Lanjut ke var size, ini untuk ukuran sel per bloknya. Di ini tuh untuk tingkat kesulitan dari labirinnya. Lanjut ke window onload function. Nah, ini tuh untuk menyesuaikan ukuran kanvas sesuai dengan ukuran tampilannya. View height-nya ini height lebih kecil dari width, if else-nya
seperti itu. Nah, lanjut ke ini untuk membuat gambar sprite pemain dan tujuannya. Ini false, complete to false, is complete. Ini complete to and true, complete one true, console log runs. Ini setelah sprite selesai buat base baru. Ini dia ini tuh untuk menjalankan atau runs. Lanjut ke sini. Ini tuh untuk membuat sprite pemain. Nah, ini ada JPEG plus nilainya new date, get time. Ini ada cursor origin, ada ini function ini dan ini sprite ini untuk menyesuaikan kecerahan dari sprite-nya. Ini complete one true atau benar, karena console log complete one menggunakan complete one is complete. Nah, ini untuk tujuan atau finishnya, itu menggambar home-nya, sama kayak tadi untuk menggambarnya. Lanjut ke window function ini untuk menyesuaikan ukuran kanvas dan jendela, diubah ukurannya. Nih, if nah di cal size ini untuk menentukan ukuran sel dari sel barunya. Nah, redraw mesh ini untuk menggambar ulang labirinnya. Nah, kalau redraw player untuk menggambar ulang pemainnya. Lanjut ke function make mesh. Ini fungsi untuk membuat mesh baru. Itu function mesh untuk membuat baru. Ada if player on fine, ini ada player ambient key down, ini untuk melepaskan kontrol dari pemain lama. Hasilnya itu player no atau tidak ada. Lanjut ke sini. Ini dokumen diambil untuk mengambil elemen ber-ID di select. Pertama, di select ini untuk mengambil yang untuk tingkat kesulitan dari gamenya. Lanjut ke difficulty, ini untuk mengambil kesulitan dari elemen draw down-nya. Dan lanjut cal size, ini untuk menentukan ukuran sel berdasarkan kesulitan dari permainannya. Mesh ini untuk buat labirin baru. Nah, draw ini untuk menggambar labirin baru. Untuk playernya itu membuat pemain baru. Ada if-nya ini ada untuk menampilkan labirin jika belum terlihat. Singkatnya, ini dokumen ini untuk mengambil atau menentukan jika kesulitan yang mana kesulitan diambil, misalnya untuk easy, medium sampai ke ekstrim. Untuk hasilnya ini. Di sini ada medium, akan menambah ukuran. Untuk hard akan menambah ukuran. Nah, untuk ekstrim juga akan menambah ukuran. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Maaf jika ada salah. Tutup dengan selamat sore.